Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kadang ketika kita mendapatkan sebuah informasi baru, kita langsung percaya begitu saja tanpa tahu apakah itu benar atau tidak. Padahal, satu informasi yang salah bisa bikin kesalahpahaman atau bahkan konflik yang lebih besar. Maka dari itu, kebenaran dalam ilmu komunikasi menjadi sangat penting. Dalam video ini, kita akan membahas tentang definisi kebenaran dan hubungannya dengan komunikasi. Mengapa kebenaran dalam ilmu komunikasi itu penting dan bagaimana seharusnya kita beretika dalam menyampaikan suatu kebenaran. Langsung saja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khair dengan NIM 12512900243 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2F. Melalui video ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, sesuai dengan mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Kata benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuai sebagaimana mestinya, betul, tidak salah, dapat dipercaya, tidak bohong, dan sah. Secara istilah, pengertian kebenaran dijelaskan dalam berbagai teori mengenai kebenaran, antara lain adalah teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Teori-teori ini dibahas dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi karya Muhammad Mufid. Dalam bukunya, ia menjelaskan teori koherensi menyatakan bahwa suatu pengetahuan, pernyataan, atau proposisi akan dianggap benar jika ia memiliki kesesuaian dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah dianggap benar. Selanjutnya, teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan adalah benar jika ia berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Sedangkan teori pragmatis menyatakan bahwa suatu pengetahuan adalah benar jika ia memiliki kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan fakta, tetapi juga dilihat dari konsistensinya dengan pengetahuan lain serta manfaatnya dalam kehidupan. Konsep kebenaran tersebut kemudian menjadi dasar penting dalam ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, kebenaran tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian informasi dengan fakta, tetapi juga menyangkut etika dalam penyampaian pesan. Dalam buku pengantar ilmu komunikasi karya Suryati dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa salah satu fungsi komunikasi adalah untuk memberi informasi. Melalui komunikasi, informasi mengenai suatu peristiwa, masalah, tingkah laku, atau lainnya dapat tersampaikan. Penyampaian informasi ini harus diiringi dengan etika komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang baik, mudah dipahami, serta bertanggung jawab terhadap informasi yang kita sampaikan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi sangat bergantung pada kualitas pesan dan pemahaman penerima. Konsep kebenaran ini juga dapat dilihat dari bagaimana para ahli menjelaskannya dalam konteks komunikasi. Beberapa ahli menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan cara berpikir dan nilai-nilai tertentu. Dalam buku Filsafat Ilmu karya Amsal Bakhtiar, kebenaran berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik dalam bentuk jasmani maupun rohani. Epistemologi membahas cara manusia memvalidasi kebenaran tersebut. Dan aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran tidak hanya dilihat dari fakta, tetapi juga dari cara kita memahami serta manfaatnya dalam kehidupan. Pemahaman ini kemudian dapat diterapkan dalam konteks komunikasi. Menurut Hafidz Canggara, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, dijelaskan bahwa dalam komunikasi diperlukan adanya kesamaan, baik dalam bahasa maupun makna dari simbol yang digunakan, agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh kedua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bertujuan untuk menciptakan kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Namun, dalam proses komunikasi, tidak hanya kesamaan makna yang penting, tapi juga bagaimana komunikasi tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Menurut Reski Anggreni dalam buku Pengantar Etika dari Klasik hingga Kontemporer, etika merujuk pada nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku. Selain itu, etika juga dapat dipahami sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang dikenal sebagai kode etik, serta sebagai ilmu yang membahas tentang baik dan buruk. Hal ini menunjukkan bahwa etika memiliki peran penting dalam mengarahkan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak, termasuk dalam berkomunikasi.
Menurut Wahyu Wibowo dalam buku Konsep Tindak Tutur Komunikasi, setidaknya ada 3 unsur utama dalam setiap tindak tutur komunikasi, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi berkaitan dengan apa yang diucapkan. Ilokusi berkaitan dengan maksud dari ucapan tersebut, dan perlokusi berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh lawan bicara atau penerima informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi, seseorang tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus memperhatikan maksud dan dampak dari apa yang kita sampaikan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang berjudul Etika Komunikasi dalam Berdiskusi dalam Jurnal Indonesia Social Science, yang menyatakan bahwa tindak tutur mencerminkan niat pembicara dan menunjukkan bagaimana komunikasi seharusnya dilakukan. Jadi, komunikasi itu ternyata tidak sesederhana berbicara dan didengar. Ada makna, ada etika, dan ada dampak dari setiap kata yang kita sampaikan. Dari berbagai pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa komunikasi tidak sesederhana menyampaikan pesan. Ada kebenaran yang harus diperhatikan, dan ada etika yang harus dijaga. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita benar-benar melakukan itu? Karena faktanya, kita terus berkomunikasi setiap hari. Ngobrol, diskusi, sampai berbagi informasi. Tapi seringnya, kita langsung percaya dan langsung menyampaikan kembali suatu informasi tanpa memastikan kebenarannya dan tanpa memikirkan bagaimana cara menyampaikannya. Disinilah pentingnya kebenaran dan etika dalam ilmu komunikasi. Kebenaran penting agar informasi yang kita sampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman, sedangkan etika penting agar cara menyampaikannya tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Sebagai contoh, kita kadang melihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang menyampaikan informasi tanpa tahu apakah itu benar atau tidak. Atau bahkan kadang kita suka melihat ujaran kebencian di media sosial. Hal ini sering terjadi. Bahkan banyak ditemukan penyebaran hoax di media sosial. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian tentang penyebaran hoax, bahwa informasi yang tidak benar dapat menimbulkan disinformasi, kepanikan, bahkan konflik di masyarakat. Dampaknya bisa sangat besar, bisa merusak trust, bahkan hubungan antar individu. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa kegagalan komunikasi dapat menimbulkan berbagai masalah, bahkan konflik dalam kehidupan sosial. Maka dari itu, dalam komunikasi bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tetapi juga tentang tanggung jawab atas kebenaran dari apa yang kita sampaikan, serta bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena pada akhirnya, komunikasi yang baik bukan hanya yang mudah dipahami, tetapi juga yang benar dan beretika. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Kebenaran memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan etika mengarahkan bagaimana informasi tersebut disampaikan dengan cara yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi diperlukan tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga benar dan beretika. Jadi, sebelum menyampaikan sesuatu, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar, dan apakah ini sudah disampaikan dengan cara yang benar. So teman-teman, itulah penjelasan mengenai kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menyampaikan informasi secara benar dan beretika. Saya Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.